Di Sapa Indonesia Pagi, saudara, suasana mencekam terjadi di Pulau Tagulandang pasca gunung api ruang di Sitaro, Sulawesi Utara kembali meletus pada Rabu malam. Inilah visual letusan gunung api ruang yang terjadi pada Rabu malam. Suara gemuruh sinar api dan kilatan cahaya dari gunung api Pulau Ruang menyala di atas Pulau Tagulandang. Pemerintah dan petugas berupaya mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sementara warga di Pulau Tagulandang dekat titik gunung api ruang erupsi diguyur hujan batu, peristiwa ini membuat warga panik dan berlari ke tempat yang lebih aman. Dan beginilah saudara, suasana rumah warga di daerah pesisir Pulau Tagulandang depan Pulau Ruang. Tampak atap rumah warga dihantam ribuan batu dari letusan gunung api ruang. Inilah visual warga di Pulau Tagulandang di sejumlah daerah di pinggir pantai yang lari ke dataran lebih tinggi pasca erupsi gunung api di Pulau Ruang pada pukul 8 malam waktu setempat dengan ketinggian erupsi mencapai 3.000 meter. Menurut informasi yang diterima, warga memilih lari ke dataran tinggi karena takut terkena awan panas dari pulau yang berjarak sangat dekat serta ancaman tsunami. Sementara sejumlah warga lainnya di Pulau Tagulandang memilih bertahan di rumah disebabkan beberapa wilayah terkena hujan batu abu vulkanik gunung api ruang. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca meletusnya Gunung Ruang di Sitaro, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Jufri Kasumbala. Selamat pagi Jufri. Jufri, di pagi hari ini bagaimana kondisi terkini di sana? Bagaimana pula warga yang kemudian mengungsi? Saat ini mengungsi ke pulau mana yang paling aman di sana? Ya, Adisti dan juga saudara, kami menyampaikan bahwa pasca letusan yang terjadi pukul 8 malam, membuat sejumlah warga berhamburan ke dataran yang lebih tinggi. Dan kami memantau visual pagi ini khusus untuk Pulau Ruang sendiri, gunung api di Pulau Ruang masih mengeluarkan asap tebal. Dan khusus untuk dataran pesisir Pulau Tagulandang ini hampir tidak dihuni warga karena warga berlarian ke dataran yang lebih tinggi. Tapi kami dataran yang pesisir pantai untuk mengambil bahan makanan maupun yang lainnya sebelum kembali lagi ke daerah yang lebih tinggi, Adisti. Oke, lalu bagaimana imbauan sendiri dari BPBD dan juga pemerintah, diungsikan kemana warga ini ke tempat yang lebih aman selain ke dataran tinggi, ataukah memang harus pindah evakuasi ke pulau lain atau seperti apa? Iya, semalam juga kami mencoba mewawancarai kepala BPBD dan pemerintah setempat bahwa salah satu kendala mereka adalah memastikan kondisi di Pulau Tagulandang yang aman. Karena ukuran pulau yang kecil dan sangat dekat dengan Pulau Ruang, maka hampir tidak ada titik yang bisa mengamankan. Namun kendalanya adalah kapal yang melintas atau datang ke Pulau Tagulandang saat ini tidak bisa karena pelabuhan tempat berlabuh merupakan radius 6 km yang direkomendasikan PVMBG untuk disterilkan pasca naik status dari siaga ke awas. Karena itu, Adisti, saat ini pemerintah berupaya untuk seperti apa ada jembatan atau ada kapal yang bisa melayani masuk ke Pulau Tagulandang karena sejauh ini masih terisolir pasca letusan erupsi eksplosif yang mencapai 3.000 meter semalam yang mengancam atau membuat warga panik, Adisti. Oke, jadi sampai saat ini warga yang mengungsi di Pulau Tagulandang juga belum menerima bantuan ataukah kemudian belum tahu akan diungsikan kemana karena memang daerah 6 km itu steril begitu, tidak boleh kapal menepi ke Pulau Tagulandang begitu, Jufri? Iya, Adisti. Dan hari ini kami juga mendapat informasi bahwa bantuan akan datang di hari ini karena seiring dengan akan datangnya Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang rencananya hari ini tiba di Manado dan akan langsung ke Sitaro bersama Kepala PVMBG Hendra Gunawan yang rencananya membawa sejumlah dukungan logistik dan peralatan serta kebutuhan dasar warga terdampak dan juga akan memberikan dana siap pakai dalam operasional. Kami berharap bahwa kunjungan Bapak Kepala BNPB ini bisa membuka akses untuk keluar masuk kapal laut ke Tagulandang yang bisa mengevakuasi warga ini ke tempat yang lebih aman seperti Pulau Siau maupun pulau yang lain yang terdekat.
Oke, kita berharap tentu saja akan ada bantuan baik itu kapal ataupun kemudian helikopter atau pesawat yang bisa mengevakuasi warga ke tempat ke pulau yang lebih aman. Lalu bagaimana dengan infrastruktur di sana di Pulau Tagulandang di tempat Anda melaporkan saat ini? Listrik bagaimana, kemudian air untuk kebutuhan sehari-hari warga, Jufri? Iya, Adisti, khusus untuk listrik memang sejak semalam waktu kejadian jatuhan abu vulkanik berupa hujan batu dan lontaran lava pijar itu terjadi pemadaman di beberapa wilayah di Pulau Tagulandang yang juga cukup menghambat aktivitas warga untuk mengevakuasi mandiri. Dan di saat ini laporan juga diterima bahwa beberapa warga terkena lontaran atau hujan batu dan saat ini mendapat perawatan intensif di puskesmas maupun rumah sakit. Sementara bangunan rumah beberapa warga juga dilaporkan rusak parah akibat dari jatuhan abu dan kerikil yang menghantam rumah serta beberapa kendaraan warga. Tadi Anda juga menyebutkan kemudian Kepala BNPB akan berkunjung ke wilayah Tagulandang. Jam berapa tepatnya, sudah ada informasi, dan apakah juga turut membawa bantuan ataukah kemudian solusi bagi warga akan mengungsi kemana selanjutnya, karena bisa dikatakan daerah di Tagulandang juga cukup rawan begitu, dekat sekali dengan Gunung Ruang. Iya, informasi yang kami peroleh bahwa Kepala BNPB akan bertolak dari Jakarta itu ke Manado sekitar pukul 09 WIB dan belum dipastikan apakah jadwal itu merupakan jadwal paten atau tentatif tiba di Manado. Tapi informasi yang diterima bahwa Pak Kepala BNPB hari ini dipastikan akan menuju ke Manado dan ke Citaro dengan membawa sejumlah bantuan untuk warga terdampak serta adanya bantuan dana siap pakai bagi pemerintah daerah, Adisti. Oke, kita akan tunggu bagaimana Kepala BNPB akan tiba secepatnya untuk membawa bantuan, termasuk juga upaya untuk mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman keluar dari Pulau Tagulandang atau sebagainya. Tentu saja keselamatan warga itulah yang utama, kita harapkan akan ada upaya evakuasi lebih cepat hari ini. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Jufri Kasumbala melaporkan.